Kepemimpinan merupakan tema yang selalu menarik diperbincangkan dan tak pernah habis untuk dibahas. Karena paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Islam sebagai agama menempatkan secara khusus masalah kepemimpinan pada sebuah tema yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap manusia. Islam sendiri mengajarkan bahwa seorang pemimpin harus dapat dijadikan panutan atau suri tauladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan moralitas dalam kehidupannya, dengan selalu memiliki keluhuran hati dan jiwa, rendah hati, jujur, tidak suka segala bentuk penindasan dan kekerasan, pemaaf, penuh kasih sayang, dan dapat dipercaya. Salah satu prinsip-prinsip atau sistem kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara mengadopsi model praktek sholat berjamaah. Dalam hal ini, mencakup bagaimana kualitas dan kompetensi imam, masalah kesehatan imam, penempatan atau posisi antara imam dengan makmum, imam berfungsi sebagai pembimbing dan pengarah, imam harus memahami kondisi jamaah, imam harus benar-benar disiplin dalam pelaksanaan sholat, adanya loyalitas makmum terhadap imam, imam siap menerima koreksi, kritik dan saran dari makmum, dan yang terakhir, imam siap mundur melepas jabatannya bila memang dia melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama yang harus dibahas adalah kualitas dan kompetensi seorang imam. Seorang imam yang dipilih makmumnya sudah pasti harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebagaimana dipaparkan dalam hadis, antara lain lebih fasih dalam melafazkan bacaan Al-Quran, baik tajwid maupun makharijul hurufnya, suaranya jelas dan tegas, kesolehannya dapat diteladani dan lain sebagainya. Dengan menganalogikan hadis tersebut dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus betul-betul mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang paripurna dalam dirinya. Dengan meminjam teori key leader, maka seorang pemimpin harus mempunyai 4 makna C, yaitu pertama C leader dalam arti kecerdasan atau intelijen, seperti dalam IQ, kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Kedua, key leader berarti kepemimpinan yang memiliki quality baik dari aspek visioner maupun dari aspek manajerial. Ketiga, key leader berarti seorang pemimpin yang memiliki Qi, dibaca Qi bahasa Mandarin yang mempunyai arti energi kehidupan. Dan keempat, key leader yaitu seorang pemimpin harus mempunyai kolbu atau inner self, sebagaimana yang selalu dipopulerkan oleh Kiai Haji Abdullah Jimnastiar atau AA Jim lewat manajemen kolbunya. Dengan demikian, menjadi seorang pemimpin Qi berarti menjadi seorang pemimpin yang selalu belajar dan bertumbuh untuk mencapai tingkat atau kadar Qi, intelijen, quality, Qi, dan kolbu yang lebih tinggi dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi maupun pencapaian makna kehidupan setiap pribadi seorang pemimpin. Selanjutnya adalah seorang imam harus memiliki loyalitas. Seandainya seorang imam melakukan gerakan di luar kaidah-kaidah syara dalam salat berjamaah atau bahkan melakukan atau mempraktekkan ajaran sesat, maka seorang makmum atau jamaah berhak untuk tidak mengikuti imam atau tidak loyal pada imam. Dengan demikian, kita bisa analogikan pada masalah kehidupan sehari-hari, maka seorang bawahan atau masyarakat bila diajak oleh pemimpinnya untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka ia berhak menolaknya untuk melakukan hal tersebut. Misalkan, seorang pemimpin mengajak anak buahnya untuk melakukan minum-minuman, mengajak bersama-sama mendatangi tempat prostitusi, atau kegiatan lain yang mendekati kepada perzinahan, mengajak bersama-sama untuk melakukan korupsi berjamaah, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu adalah seorang imam siap menerima koreksi. Dalam sholat berjamaah, diutamakan agar makmum yang berdiri di barisan depan, khususnya yang paling dekat dengan imam, diupayakan orang makmum yang memenuhi
memenuhi persyaratan tertentu, sehingga sewaktu-waktu siap menggantikan posisi imam, atau paling tidak dia dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan imam apabila imam lupa, atau mengingatkan imam ketika ia melakukan gerakan-gerakan sholat karena lupa atau kurang konsentrasi. Sholat berjamaah mengajarkan kepada kita agar antara pemimpin dan yang dipimpin atau bawahan untuk saling menghargai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu meminta dan menerima saran-saran dari bawahannya. Dengan demikian, seorang bawahan dapat memberikan koreksi dan saran-saran kepada atasannya. Tentunya dengan cara yang santun dan elegan, tidak menyinggung perasaan pemimpin, apalagi menghinakan atau merendahkan martabat pemimpin. Tidak seperti dalam kenyataan sehari-hari yang kadang koreksi yang dilayangkan dalam bentuk surat kaleng yang sifatnya hanya menghasut, memfitnah, dan memojokkan tanpa didukung dengan data-data yang valid, fakta-fakta yang benar, atau hal-hal lain yang tidak sejalan dan atau tidak dibenarkan oleh agama dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Atau koreksi yang sengaja diterbitkan dalam surat kabar dan diberitakan dalam televisi-televisi yang isinya beritanya penuh kebohongan. Atau laporan-laporan yang sifatnya memfitnah sekedar untuk menyisihkan saingan bisnisnya atau kompetitor dan jabatannya. Itu semua mereka lakukan dengan tujuan mencapai cita-cita yang diharapkan. Apakah bentuk kejayaan, jabatan, atau yang lainnya. Yang penting semua yang ia dambakan tercapai, tidak peduli menyakiti perasaan orang, menginjak kepala orang, menyikut orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari apa yang udah aku jelasin di sini ialah ilustrasi kepemimpinan dalam sholat berjamaah yang dipaparkan tadi dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam rangka memilih seorang pemimpin di lingkungan masyarakat. Mengingat perkenalan masyarakat dan budaya bangsa kita masih bersifat paternalistik, maka yang penting dalam kepemimpinan adalah faktor keteladanan dari seorang pemimpin. Keteladanan berarti melakukan apa yang harus dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, baik karena keterikatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena limitasi yang ditentukan oleh nilai-nilai moral, etika, dan sosial. Di antara prinsip keteladanan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah adanya kepribadian yang religius, memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan, kehidupan, dan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Semua prinsip keteladanan tersebut bermuara pada kepribadian yang religius, dan inti kepribadian yang religius adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa keyakinan hidup ini bagaikan sehelai bulu dihembus oleh angin, berkelana tanpa tujuan. Sekian dari aku, semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ke kalian semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video selanjutnya.